Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Para peserta tahsin, para pecinta Al-Quran dimanapun berada, sedulur Golkar Jatim rahimakumullah. Alhamdulillah, kita kembali di dalam program tahsin DBD Golkar tingkat 1 Provinsi Jawa Timur. Saat ini kita akan memperdalam perihal hukum bacaan ikhfa. Sebagaimana kita ketahui, di dalam hukum bacaan nun mati dan tanwin itu ada hukum bacaan izhar, ada idgham, ada iqlab, ada ikhfa. Izhar jelas, idgham sudah pasti, cara bacanya juga bisa dikatakan sesuatu yang jelas didengungkan. Iqlab juga demikian. Sekarang ikhfa. Apakah itu ikhfa? Ikhfa itu secara bahasa menyamarkan, secara istilah bacaan antara izhar dan idgham beserta gunnah dan tidak bertasydid. Inilah perlunya kita selalu memperdalam ikhfa. Seberapa jauh tingkat kesamaran letak yang dinamakan di antara izhar dan idgham itu, serta dengan adanya gunnah yang sempurna, sehingga cara bacanya ialah zatiyahnya, zatnya. Jadi substansinya nun dan wan dan tanwin itu tidak terbaca. Substansi nun dan tanwin tidak terbaca, akan tetapi sifat gunnahnya tetap harus sempurna. Itulah ikhfa. Kalau izhar, ya, kalau izhar jelas, maksudnya jelas itu nun dan tanwinnya jelas diarahkan kemana. Idgham jelas ditasydidkan. Tapi kalau ikhfa itu substansi nun dan tanwinnya itu tidak terbaca, akan tetapi sifat gunnahnya harus terbaca dengan sempurna. Nah, ini makanya yang selalu harus kita perdalam, seberapa jauh tingkat kesamaran yang dinamakan di antara izhar dan idgham. Bacaan izhar zatiyah dan sifatnya terbaca sempurna, sedangkan idgham itu hilang lebur. Ini kalau izhar dan idgham sudah sangat jelas cara bacanya dengan jelas. Di ketika ada nun mati dan tanwin bertemu huruf halqiyah dibaca jelas izhar, sedangkan idgham kejelasannya ialah peleburan, ya, peleburan nun mati atau tanwin ke dalam huruf yang di depannya. Kemudian ikhfa, ada beberapa bentuk gunnah, kedengungannya. Yang pertama, berdengung suara ny jika bertemu huruf jim. Contoh, jadi man ya, man jaa, ya. Karena secara umum biasanya kita mendapatkan pembelajaran kalau ikhfa itu secara umum, secara umum begitu. Akhirnya kalau kita tidak perdalam,
dipukul rata, semua huruf ikhfa itu dibaca eng, manja begitu. Padahal ada beberapa bentuk dengung di dalam huruf ikhfa. Yang pertama berdengung suara, kalau kita seperti suara ny gitu, ya ini ketika bertemu huruf jim, man bacanya, man bacanya begitu, man jaa qauman jabbarin, qauman gitu, bukan qauman, bukan begitu juga, qauman gitu, seperti menghadapi huruf ny, qauman, ya begitu cara bacanya. Yang kedua bentuknya, ragamnya ialah berdengung suara n jika bertemu huruf ta, huruf dal, huruf to, huruf dod. Jadi min, jadi berdengung suara n, tapi tidak boleh lupa bahwasanya di sana harus gunnahnya tetap sempurna. Jadi kayak dikhaisumkan, dimasukkan ke hidung. Min tahtiha an gitu, an dada in qaliqu man dudun begitu. Jadi seakan-akan seperti idhar, ya, cara bacanya ketika bertemu huruf ta, dal, to, dod, seperti bacaan idhar. Jadi nunnya terbaca jelas, akan tetapi yang membuat dia samar disertai dengan khayshum, disertai dengan dengung di dalam hidung, disertai dengan gunnah, ada dengungnya. Itu kalau ketemu huruf ta, dal, to, dod. Ya, itu rangkaian yang kedua. Yang ketiga berdengung suara ng, ang. Nah, ini baru ang. Karena memang rata-rata orang pembelajarannya kalau ikhfa itu ang, artinya begitu kan? Ya, secara umum. Makanya perlu diperdalam. Berdengung suara ang jika bertemu huruf kaf, qaf, fa, dha, shad, za. Yunfiqun minkum anzala munzarin. Itu baru ang. Ya. Kalau yang ang ini gampang, ini paling gampang, ya. Yang za, kalau yang tadi dod, ya. Kalau yang ini dod, yang kedua, yang huruf man, bukan mang tapi man dudun, nah gitu, ya itu. Kemudian yang keempat adalah berdengung antara suara an dan ang, antara an dan ang jika bertemu huruf sin, shin, kemudian zal dan sa. Min sa'atah. Jadi posisi ujung lidah jadi begini, ada percampuran ketika posisi ujung lidah ke nun, ya, kemudian cetaknya itu ke ang. Jadi sedikit-sedikit kan, ang itu kan dicetak, ya, teng cetak ang,
Kayak itu kita itu ang cetak yang belakang itu. Itu kan dicetak belakang pangkal langit-langit nih. Jadi ujung lidah tetap menyentuh huruf nun, kemudian cetaknya nah gitu loh. Ini namanya percampuran antara an dan min sa'atah man sya'a munzirin min samarah. Itu ya. Jadi yang dinamakan berdengung antara suara an dan ya, ujung lidahnya menyentuh seperti melafalkan huruf nun ya sedikit, kemudian cetak, bukan cetak, apa ya cetak itu jadi ketika menyebut itu ini juga tetap ada ya. Jadi min sa'atah man sya'a munzirin min samarah gitu ya. Coba kita praktikan dari yang berdengung suara suara ny ini, suara ketika bertemu huruf jim. Coba kita praktikan, silahkan habis ini ditirukan. Man jaa 2 3 man jaa qauman jabbarin qauman jabbarin ya. Jadi harus, jadi posisi lisan kita, lidah kita itu harus benar-benar tepat menuju huruf yang ada di depannya. Kemudian ragam yang kedua ketika dia dengungnya seperti suara n, ya, suara nun. Jadi ketika bertemu huruf ta, dal, to, dod. Contoh, silahkan ditirukan. Min tahtiha 2 3 min harus tetap ada dengungnya, itu harus ya. Andada tidak boleh tok ya, harus ridahnya harus menuju melafalkan huruf nun. Intaliqu mandudun. Hati-hati ya. Kemudian yang berdengung seperti nah ini gampang. Yunfiquna minkum anzala munzirin. Baik, sekarang yang ragam antara suara an dan Jadi ujung lidah menyentuh seperti kita melafalkan nun, akan tetapi posisi pangkal langit-langit tetap sedikit juga perpaduan Nah itu silakan ditirukan. Min sa'atah man sya'a munzirin
thamarah. Ya, hati-hati. Jadi tidak hanya ya, tapi ujung lidah harus tetap memposisikan di makhrajnya huruf nun, ya. Itulah tadi pembahasan perihal pendalaman hukum bacaan ikhfa. Semoga bisa memperdalam dan memperbaiki bacaan kita sehingga bisa lebih bagus bacaan kita di dalam melafalkan kalamullah, ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga bermanfaat dan barakah untuk kita semuanya. Wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.